وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berhenti sejenak dari membaca rangkaian kisah-kisah peristiwa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca analisa atau pandangan dari Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri yang mengajak kita sama-sama merenung. Sudah sepanjang ini, artinya sudah 10 tahun perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, penuh dengan tekanan, penuh dengan intimidasi, penuh dengan persekusi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pertanyaannya, kok bisa sabar? Itu loh. Jadi beliau mengajak kita sama-sama merenungkan, kok bisa kaum muslimin begitu tahannya dengan tekanan yang begitu kuat. Tekanannya itu bukan hanya sekedar dicemooh di medsos saja, nggak ada medsos, tapi keluarganya ada yang dibunuh di hadapannya. Seorang anak melihat ibunya ditusuk di depan matanya sendiri, dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Tidak sedikit pun keluar dari kata-kata mereka itu kalimat kekufuran. Di sini Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan awamilus sabri wa tsabat, faktor-faktor yang menjadikan kaum muslimin itu pada saat di masa periode dakwah Mekah ini bisa bersabar dan bisa tetap teguh pendiriannya dalam memegang akidah Islam ini. Qala rahimahullah wa huna yaqiful halimu hayrana. Sampai di sini seorang yang bijak itu jika ia hendak merenungkan, dia akan berhenti dengan penuh keheranan. Wa yatasaalu uqala'ur rijalu fima bainahum. Dan orang-orang yang berakal itu akan saling bertanya satu sama lain berkenaan dengan apa? Ma hiyal asbabu wal awamilu allati balaghat bil muslimina ila hadhil ghayatil quswa. Apa sih faktornya? Apa sih rahasianya yang bisa sampai pada kaum muslimin pada saat itu, sehingga kaum muslimin ini bisa mencapai puncak kesabaran yang sebagaimana kita lihat dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya itu. Wal haddil mu'jizi minats tsabat, dan kemudian bisa sampai pada tingkatan keteguhan yang demikian ini. Yang dikatakan mu'jiz itu artinya yang orang biasa aja mungkin akan lemah menyerah dengan kesabaran yang sedemikian rupa ini. Kaifa sabaru ala hadhil ittihadat, gimana mereka itu bisa bersabar di hadapan tekanan-tekanan yang sedemikian rupa ini. Allati taqsha'iru li sama'iha al-julud, yang mana rasanya itu kulit ini hendak lepas kalau mendengar penyiksaan, penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Wa tarjufu lahal afidah, hati ini kemudian bergetar, bergejolak, darah itu mendidih mendengar kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin pada saat itu. Wa nadharan ila hadzal ladzi yatakhalajul qulub, nara an nushira ila ba'di hadhihi al-awamil wal asbab isyaratan 'abiratan basitatan. Jadi dalam rangka memperhatikan pertanyaan-pertanyaan ini yang saling
merasuk ke dalam hati ini, kenapa kok begini, kenapa bisa begitu, apa rahasianya. Maka bagi Syekh Safiyur Rahman, beliau mengatakan, naro, kami berpandangan untuk memberikan isyarat, memberikan poin-poin berkenaan dengan sebab-sebab yang bisa menjadikan kaum muslimin pada saat itu bisa begitu ekstra bersabar menghadapi tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama, kata Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, inna sabab ar-ra'isi, sebab yang paling utama, fi dzalika awwalan wa bidzat huwal imanu billah. Jadi sebab pertama yang bisa menjadikan mereka itu begitu bersabar, dia pertama dan yang ini yang paling inti, yaitu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billahi wahdah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifah, dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya ma'rifah, itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ma'rifah yang hak. Fal-imanul jazimu idza khalatat bashashatuhu al-quluba yazinul jibala wa la yatish. Keimanan itu apabila kebahagiaan karena keimanan itu sudah menyentuh relung hati, maka dia kalau ditimbang itu akan setara dengan beratnya gunung. Dan ketika sudah menyentuh kebahagiaan iman itu sudah menyentuh ke dalam relung hati, dia tidak akan pernah melenceng lagi keluar dari hati tersebut. Jadi kelezatan, kebahagiaan merasakan iman itu kalau sudah sampai pada puncak hati, kalau ditimbang itu akan seberat gunung, bahkan lebih. Dan ketika sudah sampai, dia nggak akan keluar. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mendapati ada orang-orang yang murtad keluar dari Islam, itu tidak lain keimanan belum sampai kepada relung hatinya. Dia belum merasakan kelezatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna sahiba hadzal iman al-muhkam wa hadzal yaqinil jazim yara mata'ibad dunya mahma kathurat wa kaburat wa tafaqamat washtaddat yaraha fi jambi imanihi tahaliba aimah fawqa sayli jarifin. Jadi orang yang sudah memiliki keyakinan yang kuat demikian, mereka melihat kelelahan dan kesusahan dunia itu, mahma kathurat, meskipun dia itu banyak, wa kaburat, meskipun ia itu semakin besar, wa tafaqamat, semakin parah keburukannya, washtaddat, semakin keras pengaruhnya, yaraha fi jambi imanihi, dia nanti akan melihat di samping dengan keimanan yang sudah ada dalam relung hatinya, hanya seakan-akan dia tohalib aimah. Tohalib itu antum tahu tohalib? Kalau antum lihat di paret-paret itu biasanya ada yang ijo-ijo di atas ngapung tuh, tanaman itu. Kalau dalam bahasa biologinya namanya tanaman alga. Kayak lumut ngapung. Jadi hanya dianggap sebagai lumut yang mengapung di atas permukaan air itu saja. Aimah itu mengapung di atas air. Nah, kalau peternak-peternak ikan mungkin tahu namanya tanaman azolla, itu salah satunya dia bermanfaat untuk memberi pakan ikan itu. Dikasih pakan ayam juga, ayam senang tuh makan itu. Dia lumut yang ngapung di atas air itu, kalau dari jenis azolla dia menyenanginya. Nah, ini yang seperti ini, kesusahan-kesusahan dunia itu hanya dianggap sebagai seperti lumut yang mengapung. Lumut yang mengapung yang gimana? Sampai di sini aja? Enggak. Fauqa sailin jarifin. Yang mana lumut yang mengapung ini dia berada di atas aliran air yang deras, arus air yang deras, bukan air yang tenang. Liyaksiras sudut al-mani'ah,
Antum lihat kalau lumut ini berada di atas arus arung jeram yang deras gitu mengalir gitu. Meskipun dia banyak, dia nggak punya kekuatan apa-apa untuk melawan arus air yang keras tersebut. Nah, arus air yang keras ini, kekuatannya itu kata Syekh Sofiyur Rahman di sini memberikan kiasan, gambaran kiasan, liyaksiras sududal mani'ah, bisa memecahkan tembok yang kuat, wal qila al hasinah, bahkan benteng yang bisa menjadi perlindungan sekompi pasukan itu ketika dihantam dengan kekuatan arus yang kuat itu akan hancur tembok tersebut. Apalagi hanya sekedar lumut yang mengapung saja gitu. Biar dia banyaknya gimana, ikut larut habis. Fala yubali bi syai'in min tilkal mata'ib. Maka seorang yang beriman nanti dia ketika melihat kesusahan-kesusahan dunia, ini kayak lumut gini aja. Dibandingkan dengan kekuatan iman kami itu sekuat arus air yang bisa menghancurkan tembok, bahkan benteng sekalipun hancur gitu. Maka mereka nggak mempedulikan kesusahan-kesusahan tersebut. Fala yubali bi syai'in min tilkal mata'ib amama ma yajiduhu min halawati imanihi, di hadapan manisnya keimanan yang sudah mereka dapati, wa tarawati id'anihi, kemudian juga kesejukan diri mereka manakala mereka itu bisa tunduk taat kepada Allah, itu sejuk hati mereka. Dibandingkan dengan ancaman-ancaman yang datang dari telinga itu, kamu nanti kalau begini, kamu nanti kalau begini-begini. Sudah di hadapan Allah saya bisa taat, itu lebih sejuk daripada ancaman-ancaman yang datang itu. Wa basyasati yaqinihi, dan kebahagiaan dirinya manakala ia telah meyakini telah meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian ini sudah pernah Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berkalam, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa. Adapun zabat itu kotoran-kotoran yang mengapung di atas air. Fayadhhabu jufaa, dia akan hilang, terlempar, tersingkirkan. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang nanti bermanfaat bagi manusia akan berada tetap di atas permukaan bumi ini. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika banjir itu datang, sebagian orang melihat itu sebagai musibah. Tetapi ketika banjir itu datang, dia membawa genangan-genangan lumpur yang subur. Ini yang Allah kalamkan, amma ma yanfa'un nasa, yang dia membawa manfaat bagi manusia, fayamkuthu fil ard, dia nanti akan menetap di tempat mana banjir itu nanti mengalir. Adapun banjir itu nanti untuk kotoran-kotoran dia bawa pergi itu, untuk menyingkir dari apa? Dari atas permukaan bumi. Nah, ini kalau kita lihat di Mesir itu Sungai Nil itu kan hampir berapa tahun sekali ada banjir. Jadi ketika banjir itu, setelah banjir dia membawa lumpur yang subur, makanya di tepi Sungai Nil itu pertanian itu sangat subur sekali ketika setelah banjir itu datang. Nah, ini gambarannya seperti ini. Banjir itu ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan melanda suatu kaum, dia di satu sisi membersihkan kotoran-kotoran yang terapung itu di atas permukaan air, dan di satu sisi dia akan membawa manfaat berupa suburnya tanah ketika dia bisa tumbuh dan menumbuhkan, ketika tanah itu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi manusia, menumbuhkan rerumputan yang menjadi pakan bagi ternak-ternak mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmatnya kepada manusia dengan peristiwa banjir yang seperti ini. Nah, gambaran banjir besar seperti inilah tadi yang diambil kesimpulannya oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bagi orang beriman, musibah itu sebesar apapun, ketika dia sudah mendapatkan manisnya keimanan,
kebahagiaan dan kesejukan dirinya manakala taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berpengaruh kesusahan-kesusahan duniawi itu yang datang menimpa dirinya. Namun sebaliknya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita masih merasa diri kita itu gelisah dengan musibah-musibah duniawi ini, dengan cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi kita, maka ini adalah teguran dari Allah. Boleh jadi keimanan itu belum menyentuh bagian terdalam dari hati kita. Artinya keimanan kita itu hanya sebatas pengakuan di lisan saja. Maka khawatirlah kita kalau dicoba Allah dengan cobaan yang sedikit tetapi kemudian mengeluh. Jangan-jangan keimanan kita ini belum mencapai pada tingkat yang sempurna, belum mencapai pada tingkat kesolehan para sahabat Nabi di masa itu. Nah, ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan keimanan kepada kita selayaknya keimanan para sahabat Nabi ini.